adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali di Sabda Siap Saji, Rabu 7 September 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau senantiasa menyertai langkah hidup kami. Bantulah kami untuk tekun dan setia mengikuti Yesus Kristus Putramu, jalan kebenaran dan hidup kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh penghiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini, Yesus memberikan penghiburan dan juga kecaman di dalam waktu yang bersamaan. Yesus berkata bahwa yang miskin akan mendapatkan kerajaan Allah, sedangkan yang kaya akan mendapat hukuman. Menjadi seorang yang kaya bukanlah suatu yang salah, tetapi menjadi salah karena kekayaan itu hanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang Yesus mau adalah kita sebagai umat Katolik saling memberi satu sama lain. Tetapi kita cenderung hanya mau diberi dan susah untuk memberi. Hal inilah yang menjadikan hidup kita tidak seimbang. Saya ada sebuah kisah yang menggambarkan sebuah keseimbangan hidup. Ada dua perairan yang memiliki kondisi yang saling bertolak belakang, yaitu Laut Mati dan Danau Galilea. Sesuai dengan namanya, Laut Mati tidak memiliki tumbuhan atau hewan yang hidup di dalamnya. Lain dengan Danau Galilea yang memiliki hewan atau tumbuhan yang tumbuh di dalam ataupun di sekitarnya. Hal yang menarik ialah dua perairan ini bersumber dari satu sungai, yakni Sungai Yordan. Yang menjadikan Danau Galilea sangat hidup adalah karena setelah menerima air dari Sungai Yordan, Danau Galilea meneruskannya ke anak-anak sungai yang lain. Berbeda dengan Laut Mati, dia hanya menerima dan tidak meneruskannya lagi. Hal inilah yang menjadikannya sungguh-sungguh mati. Kita telah menerima anugerah secara cuma-cuma, maka kita pun harus memberinya dengan cuma-cuma juga, sehingga hidup kita bisa menjadi seimbang. Maka dari itu, marilah kita mengubah diri kita menjadi seorang pemberi dan bukan seorang penerima, agar kita menjadi sungguh hidup layaknya Danau Galilea. Tuhan memberkati.